Ah, baru balik dan udah ada teman gue datang lagi. Kayaknya kita mau kolaps juga nih. Gila, tiap hari kolaps video. Kedatangan artis. Kedatangan artis ini ini ketemu Wah, gue kita ini kita mau bikin collabs konten. Waduh, kayaknya gue mau di-review nih. Emang gue motor. Gimana Der? Kabarnya Der? Alhamdulillah baik. Kayak kiri aja deh. Kita review event, tetap stay safe juga karena Oke. insya Allah pandemi akan segera. Ya, gue agak beda kan, pakai kacamata hitam, pakai kupluk, kayak vokalis apa? Jambrut, kampret. Kayaknya harus mundur dulu deh. Oke, Bisa masuk. ikutin kita di channelnya Anton Ovos sama Dery Arya. Kita akan collab, kita akan sharing tentang dunia event dan tentang semuanya lah ya. Kita bakal curhat di situ. Siap. Oh, ada curhatnya nih. Oh, mantap. Curhatnya lagi sepi job off air nih. Emang Yo, karena iya. new normal. Ya. Iya, jangan gibah ya. Oh iya. Mantap, kita mulai lagi dengan seadanya mantul. Sekarang kita udah ada di kopi lagi. Teh Tarik Joni Kita tarik Joni. di daerah Cilandak ya. Om. Ya, ini punya Om Joni. Dari namanya kayaknya jelas nih punya Om Bang Joni. Bang. Iya, sama Mbak Lingga. Mbak Lingga sih nggak pernah ngaku dia yang punya. Bah, Nanti sini lu. nanti kayaknya harus WA dulu. Karena pas dia kesini nyalain ininya. Dia deket banget. Oh, terakhir dia nawarin Vespa-nya. Iya. Nih, terakhir gue cerita mau meninggal ini kolektor Vespa antik. Ini salah satunya nih, men. Dia tuh anak motor, jadi kita sebenarnya bisa ngobrol sama dia soal pemikiran tentang apa sih aspirasinya komunitas. Apa sih harapannya anak motor kalau bikin event, apa rasa yang diinginkan. Benar. Gitu. Gua menarik jujur, itu. sampai sekarang gue dulu ada satu klub motor gue ikutan gitu. Ya. Sampai motornya nggak ada nih, Ya. karena udah gue jual karena gue juga udah. Terakhir tuh gue accident om, kaki gue Oh. di sebelah kiri babak. Jadi dulu gue pakai Kawasaki Ninja 6,5. Itu lagi touring pulang dari Pangandaran, karena gue di Bandung. Pulang dari Pangandaran itu aman. Oke. Justru pas pulang sampai rumah di depan komplek itu ada kerikil kecil gitu. Gue malah pleset deket rumah lagi. Jadi dekat rumah lo baru lo kepleset jatuh. Yang touring malah kita nggak kenapa-napa. Ya, tapi itu lah sampai kaki gue nih abis gue kan babaknya kan Hancur, gue ada bagian luarnya. keloid gitu jadi kalau bekas luka tuh jadi kayak Susah apa jadi Berbekas. kayak luka gitu ya, Iya, iya. berbekas kaki gue Ya. udah datang bro, ini es timun Timun serut. Bang, namanya siapa? Nah? Dery. seri. Oke. Oh, kirain Dery sama lo. Oke, makasih bro ya. Siap. Timun serut. Ini timun serut bagus buat ini deh, darah tinggi tuh. Nah, tapi jangan banyak kan takut becek ya guys. Emang kita becek juga. Wow, kita bikin becek. Kita bukan becek, meler. Udah. Aduh. Ini pasti kalian nonton cowok nih, dia langsung buka aplikasi. Ngomong-ngomong soal aplikasi, lo udah married belum? Belum Belum married kan? telat gue. Nah, lo belum married, gue udah pernah married. Ini pernah kali. Jadi kita sama-sama single. Jomblo. Sama-sama jomblo. Nah, ngomongin soal aplikasi untuk orang-orang yang single. Bijak banget tuh. Apa menurut lo the best? Gua kalau iseng sih dulu pernah. Gua ada aplikasi namanya Bitalk. Bitalk. Lo Gue nggak tahu tuh. Lo bisa nyari cewek yang sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter. Parah sih. Oh, maksudnya radiusnya dekat gitu. Dan rata-rata obrolannya to the point. Oh. Gitu. Berapa Mbak? Sekian. Jam berapa? Enggak. Di mana gitu? Ada yang kayak gitu, ada juga yang memang pure kenalan. Tapi gue nggak tahu sih waktu itu aplikasi udah di ban, udah nggak ada kan. Dan gue udah nggak pernah main karena apa ya? Kan micet kan mirip. Micet pengalaman micet gimana? Enggak, gue nggak main. Terus terang ya,
gue pernah mendownload banyak, ada micet, apalagi Tinder ya. Tinder cukup lama, sekarang gue udah nggak ada. Tinder udah gue hapus. Tinder cukup lama dan on off, kadang on, kadang off. Sebenarnya tapi kalau Tinder ini bisa untuk relationship kerjaan, karena iya, di situ soalnya di Tinder itu ada caption orang yang menyatakan bahwa dia bukan untuk mencari pacar, betul, tapi dia untuk hubungan bisnis. betul. Cuman terus terang, gue kan cowok single ya, jadi gue Nyarinya bukan pernah kenalan lah, tidak untuk maksud yang aneh-aneh, cuma kenalan just apa namanya, gue suka gitu. Kalau dia suka kan kebetulan kita match. Nah begitu match, tiba-tiba ceweknya tuh aktif banget, terus langsung kayak ngajak gitu. ngajak apa nih? Mesti jelas om. Ngajak makan, Ya ngajak ketemu. udah pasti, Nah. iya kan. Terus dia sampai mau BO apa enggak, gitu kan. Iya, BO itu kan artinya booking out. Dia minta di booking. Jadi gue kalau ketemu yang kayak gitu, ya sorry maaf, saya nggak gitu. Jadi langsung gue, ini bener loh, bener. Gue Makanya nih, nggak terlalu. Akhirnya gue kadang-kadang Tinder ngapain sih isinya beginian terus. Akhirnya gue live. Iya. Maksudnya gue hapus, uninstall ya. uninstall. Sama. Cuman beberapa bulan kemudian emang ngangenin gitu Tinder itu. Karena kalau Nggak tahu ya, mungkin gue suka karena kita bisa ngelihat cewek cantik terus cuma tinggal apa namanya swipe gitu ya, cuma gitu. Tapi ya that's balik lagi kayak sih. mainan lah itu, menurutku bukan sesuatu yang, tapi bukan nggak mungkin loh Betul, ketemu betul. hubungan yang serius di Tinder. Teman gue ada yang Nah, gue sudah ketemu juga. Dua orang aja. Ya, saudara gue pun ada yang dia berhasil berhubungan dengan baik itu dari Tinder. Jadi ada orang-orang baik di dalam situ. Hai Tinder, kumpulkan mereka di situ. Jangan orang-orang nggak beres. Jangan yang booking out tadi ya. Iya, kurangi BO itu. Iya, aduh. Kalau ada VCS, nego di tempatnya. nah, itu kan. Aduh. Enggak sih sebenarnya. Tadi gue bilang om, dengan pekerjaan kayak kita nih ya, orang event, gue sebagai MC gitu. Kemudahan gue adalah dengan handphone. Entah apapun itu mereknya, tapi kan sekarang udah zaman smartphone. Kita bisa dapetin informasi, gali data, semua di handphone semua. Kalau dibanding sama 10 tahun lalu ya mungkin susah, beda karena belum ada teknologinya. Nah balik lagi nih, teknologi pun sama om, kalau menurut kacamata gue, dia tuh punya impact positif, dia punya impact negatif. Oh iya. Jadi kayak gini, contoh Tinder, tadi kan ada yang sampai ada yang katakanlah booking out ya, tapi juga punya ada positifnya adalah orang-orang yang mau membuat relationship pekerjaan, ini bisa bertemu di sana. Baik lagi sih sebenarnya tergantung teman-teman sendiri nih, apakah memang niatan nawaitu awalnya gimana nih, bro? Gue mau cari pasangan, oke. Gue mau cari teman kerja nih, atau gue mau cari teman having sex atau seperti apa? Ini balik lagi sih sebenarnya, ya. Apalagi misalkan kita sekarang dengan tapi gini loh, lu percaya nggak? Corona, COVID-19 ini menumbuhkan salah satunya industri-industri yang digital, tanda kutip seperti itu. Contoh kecil, kita sebut saja setempat misalnya di Jakarta sana, Jakarta apa sih yang sering ngomongin kan? Nah, Oh iya, mau dipancing, nggak kena. Nggak gini, akhirnya COVID itu membuat kita yang tadinya banyak berjumpa secara live, secara langsung, akhirnya berjumpa secara online. Nah, dan trafficnya itu sangat membesar. Contoh Zoom. Gua nggak tahu berapa, tapi yang gua tahu Zoom mengalami peningkatan penghasilan yang gila-gilaan. karena mau ya orang makin semua. Iya, tadi ada Zoom, Teleconference. WhatsApp call, Google Duo ya, terus Google Meeting, Skype, itu kan semua sarana untuk bertemu secara online. Tapi memang yang paling populer itu Zoom. Karena Zoom itu ada gimmicknya, ada gimmick yang lucu-lucu gitu. Cuma ya di Indonesia menurut gua sayang, Indonesia ini kasihan gitu ya. Kita online-nya banyak, aplikasinya banyak, handphone semua orang udah pegang, jaringan internetnya kacrut banget. Itu dia. Apalagi kan yang seperti Jaringan internetnya parah. katanya di luar negeri udah ada 5G. Kita 4G-nya masih ingat apa? Gimana? Jadi 5G itu baru bisa masuk secara sempurna kalau jaringan internetnya sudah menyeluruh satu negara, baru semuanya bisa mengalami 5G. Nah, Buat gue, kenapa teknologi ke sana dan manusia semuanya melakukan itu, dan memang kita akan berkumpul dalam dalam sarana teknologi. enggak. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senang berkumpul.
Dan kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Kecuali lu tinggal di hutan yang itu pun kayaknya nggak mungkin banget. Tarzan pun di hutan tetap ada teman-temannya. Iya. Harimau. Cuma sayang kan singa nggak bisa pegang handphone. Betul Ya banget. kan? Ya aja. Disuruh Cuman SMS. domba doang bisa ngobrol. Heboh. Nah, itu doang. Jadi ya karena manusia gitu lah. Dasarnya adalah suka berkumpul, suka bersosialisasi. Jadi sarana itu menjadi juara untuk kebutuhan manusia. Gua ambil kutipan dari Manto. Manusia hobinya adalah berkumpul. Ya. Makanya ada istilah berkumpul kebo. Iya, kenapa nggak kumpul manusia ya? Iya. Kenapa jadi kumpul kebo ya? Karena kebo. Gue jujur kasihan loh. Karena berat tuh ya. Karena kebo tuh nggak. Cicing wae itu karena kieu di kasur. Kebo tuh nggak salah. Bener nggak Manto? Oh nggak? Iya. Waduh. Mungkin ada. Nanti Gimana ada. dengan Wowu Muning? Tanpa disengaja ternyata Ya. kita sama-sama Asgar. Ya, betul. Ibu gua dari Garut, Gua bokap dari Garut. Sarua, ya. Sarua tukang cukur. Terus sama sama anak band, kan beda dua. Beda dua sampai tiga dekade gue. Iya, gua angkatan Panbers kan. Oh, lo angkatan Unyil. Sekarang nih kita bahas yang lain. Kita bahas musik. Musik, oke. Om Anto nih influence musik. Itu apa? Band-band apa gitu ya? Dan di musik itu di posisi apa? Gue suka musik rock and roll tapi gue melankolis. Jadi kemana? Ya gue suka rock and roll tapi bukan rock and roll yang terlalu sangar gitu. Oke. Gue suka rock and roll yang melankolis. Contohnya kayak The Rolling Stones masih ada yang nafasnya adalah rock and roll, ya, tapi medium beat, tapi dia melankolis isinya. Beatles juga ada yang begitu. Jadi gue nggak bisa dibilang bahwa gue suka Rolling Stone dan memusuhi Beatles gitu, enggak. Dari dulu, gue suka dua-duanya. Tapi di Indonesia itu sempat ada kubu-kubuan loh. Ada pecinta Rolling Stone dan pecinta The Beatles dan itu pernah ketemu. Fanatismenya kuat. Ya. Pernah ketemu di dalam sebuah konser namanya Duel Meet di Istora Senayan, kalau nggak salah tahun 90-an atau 80-an. Dan mereka nyaris ribut itu, masanya itu. Oke. Gitu. Ada pemicunya mungkin? Ya pemicunya perbedaan warna musik. Warna musik. Padahal gue suka dua-duanya dan gue main band dulu membawakan dua-duanya. Ganti-gantian, kadang lagu The Beatles, kadang lagu Rolling Stone gitu. Gue suka itu sih. Nah dari situ kesininya tiba-tiba gue jadi suka Pearl Jam. Oh, Pearl Jam. Gue suka Pearl Jam. Gue juga suka jazz ya karena gue denger dari kakak-kakak gue dulu mereka sangat suka jazz. Jadi gue suka lagunya Spain, Al Jarreau, suka lagunya apa namanya Nat King Cole, kemudian lagunya Earth, Wind and Fire itu berserakan di rumah gue di lacinya kakak gue. Jadi gue setiap hari dengernya itu. Heatwave. Jadi ini tadi balik lagi habitual action kita ngebentuk. Tadi lu nggak suka musik dangdut ya contohnya, atau mungkin nggak suka gue musik suka musik rock atau apapun enggak, kita ngomongin genre. Nggak suka salah satu jenis musik. Tapi kalau dengan tiap hari suka, gua aja om, gua nggak suka musik koplo, tapi tiap hari denger koplo jadi suka. Karena gini, intinya musik ini dia irama, makanya kan kalau bayi kan harus dengerin musik-musik slow, dan dia punya karakter masing-masing. Di sini, gua berpikir adalah musik ini adalah apa ya, salah satu pemersatu semua. Gitu. Kita nggak kenal ras, suku, agama dan lain-lain karena kita tuh bersatu karena musik. Makanya kan kita ada lagu Indonesia Raya. Ya. Itu kita bersatu karena musik. Terus juga tadi om bilang keragaman karena om martabak. Ini martabak tuh. Martabak telur Aceh itu lebih lembek daripada martabak dia lebih banyak telurnya. Tapi dia nggak pakai bumbu khas Acehnya? Nggak, cuma gini aja. Tapi kalau minta kari bisa colin kari enak juga, mantap. Boleh dari kamu juga enak. Kayak gitu deh. Bawa tadi lah. Balik lagi. Misalnya ada orang yang tadi kita balik lagi jambungnya tadi. Ada orang yang stigma bahwa gue nggak suka musik nih, gue nggak katakannya, gue nggak suka musik pop nih, gue nggak suka musik rock nih, gue nggak suka musik dangdut nih. Tapi bila kita lu dengerin selama minimal seminggu aja, yang nggak suka lu jadi suka banget. Gitu. Karena yang gue pelajari efek repetisi, karena gue penyiar radio, jadi gue mikir kayak gini. Musik itu kan, jadi kan gue kalau penyiar radio itu kan harus netral. Gue dengerin musik apa aja. Gue nggak bawaan satu genre musik gitu, enggak. Gue dangdut, gue suka. Pop gue suka, rock gue suka. Artinya lo harus respect, betul, respect pada semua jenis
aliran musik ya. Itu Thank you. Musik apa? jujur passion gue kalau ada kemungkinan lagi nonton di sini ada produser musik misalnya. Tapi gua harus mulai lah, karena musik itu kan ada di dalam jiwa ya, di dalam diri kita. Artinya dia bisa tumbuh kapan aja, bisa muncul kapan aja. Oh jujur dong. Inspirasi gue bermusik adalah gimana ya? Gue percaya musik ini kan suara hati. Gue itu dulu ceritanya masih zaman cinta monyet lah ya. Tapi cinta monyet itu cukup lama om. Sekitar 4 tahun lah. Oh berarti monyet banget ya? Monyet banget ini. Udah gorila. Di situ gue ngerasa gue pas putus nih sama cewek gue dulu. Gue benar-benar nggak bisa move on. Tapi impact positifnya apa? Gue bikin karya, gue bikin lagu. Makanya di band gue dulu kan kita berempat nih, ada si. Berarti lagunya pesannya jadi dalam ya, penjiwaannya juga penuh. Ya. Pada saat lo menyanyikan lagu itu. Ya, gue nangis sambil nangis lah ya. Ya. Wah, datang nih sama kita nih. Ya. Ya. Boleh keluar juga ya. Ya. Mantap. Nasi goreng Aceh. Nasi, ada telur dadarnya. Mas, makasih ya. Mantap. Dadar garpu. Nah, ini deh. Gue mau ngasih tahu tentang kebiasaan makan. Ini pengalaman gue bekerja. Orang Indonesia kalau makan, orang tua kita selalu bilang, kalau makan jangan bicara, pamali, nanti keselak, sakit perut, macem-macem, bahkan yang tahayul juga disebut. Tapi kalau orang bule yang gue ketemu dalam pekerjaan gue yang internasional, pas makan mereka ngoceh nggak berhenti loh. Sambil ngomong, sambil makan sambil ngomong. Tapi dia nggak tersedak tuh. Enggak, biasa aja. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil meeting, sambil makan. Nah, di luar dari kegiatan makan, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Orang bule sambil kerja, dia sangat konsentrasi karena diam, tidak bicara, tidak ngobrol. Orang kita sambil kerja, sambil makan, ngobrol. Bahkan sambil ngomong, sambil ngobrol, sambil makan. Iya, bukan nggak makan. Jadi makan nih, pada saat makan kita diam, pada saat bekerja kita ngobrol. Jadi kerjanya nggak selesai. Kalau orang bule kerja, makan sambil ngobrol. Jadi itu karena kebiasaan orang tua kita bilang, kalau makan jangan bicara, pamali gitu. Karena nanti itu betul bisa tersedak. Tapi kan ternyata ada manusia lain yang nggak gitu. Ya kayak gitu justru lebih, maksudnya ada positifnya juga gitu ya. Ya bukan sambil nasi masuk mulut terus ngobrol bukan gitu kan. Maksudnya taruh sendok kita ngobrol ringan lah ya. Iya gitu. Tapi pada saat kerja, please be quiet. Anyway, kita makan yuk. Yuk. Selamat makan teman-teman. Bon appetit. Selamat makan. Kita harus makan. Ini ada cabenya nih. Iya. Yang pedas bukan sih? Sama gue juga. Mantap. Timbalinnya tadi coba aja di. Ini lagi di Bogor. Hah? Bogor. Lagi di Bogor. Ini bumbunya sama kayak bumbu mie Acehnya ya? Oh dia naik motor hari ini. Ya, nasi gorengnya bumbunya sama kayak bumbu mie Acehnya ya? Rempah-rempahnya sama. Biasanya gua kalau ada aktivitas begini nggak ngobrol makan lagu seperti ini. Buat time lapse. Gue suka kalau ngeliat nge-review motor baru, suka gue. Jadi satu-satu aja, misalnya motornya ada motor tertentu, nongol kayak ADV. Waktu gue beli ADV, gue lihat dulu di YouTube motor itu aja gue lihat, kan gue mau beli. Berapa sih sekarang? Sekarang 30, mungkin 32 atau 31. Temen gue yang Mas Toto tadi, dia kan punya lagu bagus banget tuh tadi. Oh yang mau jadiin soundtrack? Ya kalau bukan soundtrack, apa, maksudnya didedikasikan kepada teman-teman event, pekerja event. Tapi emang lagunya gila, gue inget terus lagu itu terus. Gila nih Mas Toto lagunya nih, kacau nih. Waduh. The Bluetooth device is connected successfully. Successfully.
pakai Bluetooth mobil. Ini audio ini standar. Buka yang ini aja. Apa itu? Ini apa bang?